Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini kembali kita bertemu ya. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian tetap semangat ya, sehat selalu ya, dan tetap bahagia ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, sebagaimana biasa, kita berdoa lebih dahulu anak soleh dan soleha. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak soleh dan soleha, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran tematik. Masih tema 1 dengan tema indahnya kebersamaan. Kemudian kita lanjut pada subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Adapun fokus pembelajaran kita adalah PPKN. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan arti kerjasama dan manfaat kerjasama. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat menuliskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah. Jadi hari ini materi pembahasan kita adalah kerjasama dalam keberagaman. Anak soleh dan soleha, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya. Walaupun kita beragam, kita tetap saling menghargai dan saling kerjasama. Mengapa? Karena menjalin kerjasama dalam keberagaman dapat mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak soleh dan soleha, kita tahu bahwa di negara kita ini banyak sekali keberagaman. Ya, kemarin Ustazah sudah jelaskan ya, ada keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman budaya, dan banyak lagi keberagaman yang lain. Tetapi sebagai bangsa yang baik, kita senantiasa hidup berdampingan dan harmonis walaupun kita berada dalam keberagaman. Nah, mengapa di negara kita walaupun terjadi banyak keberagaman, terjadi banyak perbedaan-perbedaan di dalam negara kita, tetapi kita bisa hidup berdampingan dengan baik? Karena kita memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Walaupun kita terdiri atas beberapa suku, agama, ras, dan budaya, tetapi kita ini satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka
Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Nah, selanjutnya pengertian kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat baik dan saling membutuhkan. Nah, jadi intinya kerjasama itu adalah sebuah usaha yang dilakukan beberapa orang. Ya. Jadi tidak ada orang yang bekerja sama walaupun kalau hanya sendiri. Ya. Kerjasama dilakukan ya, lebih dari satu orang, bisa 2, 3, 4 atau lebih dari itu. Dalam berinteraksi atau bergaul dengan sesama masyarakat, kita sangat membutuhkan kerjasama ini. Karena kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita bergantung dan membutuhkan orang lain di sekitar kita. Coba Anda bayangkan, ya, kalau anak soleh dan soleha di rumah hanya sendiri, tidak ada adik, tidak ada kakak, tidak ada ayah, tidak ada ibu, ya, tidak ada tetangga, ya. Tentu saja perasaan kita tidak nyaman, ya. Kita merasa hanya sendiri, ya. Tidak bisa bergaul dan bekerja sama dengan siapapun. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi, ya. Maka marilah kita menjalin kerjasama dengan anggota keluarga, dengan teman-teman, dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah, ternyata kerjasama ini memiliki manfaat yang sangat banyak, ya. Namun pada kali ini Ustazah hanya menyebutkan beberapa di antaranya, ya. Yang pertama, manfaat kerjasama adalah dapat mempererat ikatan persaudaraan. Di rumah, kalau kita saling bekerja sama, membantu pekerjaan rumah, itu akan semakin mengeratkan hubungan kita dengan anggota keluarga kita, ya. Kemudian di sekolah kita, apabila di dalam kelas kita bekerja sama dengan teman-teman kita, maka akan mempererat persaudaraan kita dengan teman-teman kita, jadi teman rasa saudara. Manfaat yang kedua adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan. Tentu saja, ya, walaupun pekerjaan itu sangat berat, tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, secara bergotong royong, maka pekerjaan tersebut akan menjadi ringan. Sebagai contoh, kalau di rumah, ya, pekerjaan ibu itu sangat banyak, ya, memasak, mencuci, ya, membersihkan rumah, ya, dan banyak lagi pekerjaan yang dikerjakan oleh ibu kita. Sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, maka kita akan berusaha untuk membantu atau meringankan pekerjaan ibu. Kita bisa menyapu, ya, bisa cuci piring, melipat baju sendiri. Tentu dengan demikian kita akan meringankan pekerjaan ibu kita. Yang tadinya pekerjaan ibu begitu berat, karena kita membantunya maka menjadi ringan. Manfaat yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, jadi kalau pekerjaan banyak kemudian dikerjakan secara bergotong royong atau secara bekerja sama, maka pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, ya, bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan cepat selesai. Yang keempat, dapat mempererat ikatan kerjasama. Ya. Anak soleh dan soleha, ya, ketika di dalam kelas kita kan banyak teman nih, banyak memiliki teman.
Kalau misalnya satu kali kita bekerja sama ya belum terlalu erat, tetapi 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, maka kita akan semakin ya mempererat ikatan kerjasama kita dengan teman kita. Ada beberapa contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerjasama kerja bakti di lingkungan setempat ya. Nah, kita kan hidup di lingkungan masyarakat. Biasa kalau misalnya di masyarakat itu kita sering melihat ada kerja bakti, bisa dilakukan sekali sebulan ya, atau 2 kali dalam sebulan ya. Contohnya ketika membersihkan selokan di lingkungan kita, maka kita ikut bekerja sama, bergotong royong membersihkan selokan di lingkungan kita ya. Yang kedua, ikut ya menjaga keamanan di lingkungan kita dengan ronda malam atau siskamling. Nah, di lingkungan kita biasa ada ronda malam. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga, saling membantu jika ada yang terkena musibah ya. Kalau ada di tetangga kita yang sakit, maka kita usahakan untuk menjenguknya ya. Atau ada yang terkena musibah, kita berusaha membantu. Yang keempat, bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Nah, terkadang di sekitar kita ada masalah ya, ada masalah yang harus dipecahkan. Misalnya ada selokan tersumbat ya, maka kita bergotong royong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, ikut berpartisipasi tatkala ada kegiatan di sekitar masyarakat kita. Misalnya ada masyarakat yang sedang melakukan hajatan ya. Ada tetangga kita yang menyelenggarakan pesta pernikahan atau akikah, kita datang ikut berpartisipasi membantu meringankan pekerjaan mereka. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kerjasama dalam masyarakat kita. Nah, selanjutnya ada beberapa tugas yang Ananda kerjakan ya, dikerjakan hari ini. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan bekerja sama? Yang kedua, sebutkan 5 bentuk kerjasama di A. Lingkungan sekolah, B. Lingkungan rumah. Silakan dikerjakan anak soleh dan soleha. Hari Jumat dikumpulkan, Ustazah menunggu di sekolah. Demikian, Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.